Shalom guys, thank you ya udah join di ibadah online and teens hari ini. Selamat datang buat kamu yang baru ikut ibadah online bersama kami. Dan jangan lupa ya, minggu depan ikutan lagi ibadah online di jam yang sama. Oh iya, di ibadah ini teman-teman juga bisa loh memberikan persembahan dengan cara scan QR berikut ini. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan melancarkan segala aktivitas kami dalam beribadah kepadamu ini. Kiranya Engkau menerimanya Tuhan, dan kiranya internet yang kami pakai ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu lah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom Battle Teens, welcome back to Battle Teens GBI Battle Harapan Indah. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita buat kita mulai ibadah pada sore hari ini. Mulia kasih
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada sore hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Hai teman-teman Battle Teens, apa kabar nih kalian akhir-akhir ini? I hope you guys still happy, still healthy, baik fisik, pikiran maupun mental maupun apapun itu ya. Di tengah yang kayak gini kita harus tetap selalu bahagia, selalu sehat. Oke, kalau Kaputra kemarin bahas tentang mindset, hari ini kita nggak akan jauh-jauh dari bermain dengan pikiran gitu kan ya. Atau pernah nggak sih kalian ngelihat orang-orang atau nggak even bahkan teman-teman kalian sendiri yang bertindak tidak sesuai dengan umurnya, tidak sewajarnya gitu. Jujur aku sih pernah gitu loh. Atau enggak sekarang nggak heran lah ya kalau ngeliat anak SD gitu loh, ada yang pacaran bahkan SD-nya tuh bukan SD yang udah gede gitu loh, bahkan SD yang masih kecil kayak kelas 3, kelas 4 itu kan masih kecil banget kan ya. Itu udah pacaran terus manggilnya kadang ada yang ayah bunda lah atau apalah, kan ada aja gitu kan ya. Menurut aku sih itu nggak wajar untuk seorang anak SD gitu loh untuk ngelakuin hal-hal kayak gitu. Pernah nggak kalian ketemu teman kayak gitu atau nggak pernah nggak sih kalian ngeliat gitu? Kalau pernah bisa kolom komen pernah gitu, aku pernah gitu kan. Menurut kalian salah nggak sih kalau ngikut orang gitu, bertindak seperti orang lain gitu loh, ngikutin si A, si influencer A, si artis B. Sekarang orang mungkin nggak gitu banyak artis kali ya, malah lebih banyak influencer gitu loh, karena sekarang semua sosial media tuh wah hebat banget deh sekarang, udah nggak kayak dahulu gitu kan. Kalau dulu kan mungkin kita masih ngikutin artis gitu loh, lihat di TV, tapi sekarang kan malah kayaknya lebih terkenal influencer daripada artis gitu kan ya. Menurut kalian salah nggak sih? Kalau menurut aku sih, kalau as long as itu baik gitu loh, yang bisa membentuk pribadi kita menjadi yang lebih baik lagi, why not gitu loh. Tapi kalau enggak, no gitu kan. Pernah nggak sih? Nah, kalian pernah bertanya-tanya nggak sih? Kalau aku ya, aku sih selalu pernah berpikir gini, kenapa ya dia gitu? Kenapa ya dia gini gitu loh. Aku sering begitu emang anaknya. Pernah bertanya-tanya kenapa sih seseorang tidak menjadi dirinya sendiri ketika mereka ada di lingkungan pertemanan atau enggak di lingkungan di luar rumah gitu kan. Aku pernah bertanya-tanya karena aku pernah ketemu sama orang kayak gitu. Jadi back then when I'm in college gitu loh, aku masih kuliah, aku ketemu nggak sedikit, malah hampir banyak orang yang mereka geng, bisa dibilang lah geng gitu lah ya. Terus aku tahu nih, bukan aku nggak tahu sih pada saat itu, kayak mereka tuh sering nongkrong di kafe-kafe gitu loh, hampir every single day gitu loh, atau nggak makan di restoran yang cukup, menurut aku pada saat itu untuk ukuran mahasiswa itu kayak lumayan ya gitu loh, maksudnya tidak bisa gak bisa dimakan tiap hari gitu loh, atau nggak mungkin pas orang tua datang ngunjungin kita doang nih kita bisa makan makanan yang kayak gitu kan di tempat seperti itu. Nah ini teman-teman, ada beberapa teman aku yang hampir setiap hari melakukan hal itu, dan menurut aku kayak wow, duit mingguannya, duit bulanannya banyak juga gitu kan. Pada saat itu aku berpikir gitu, hingga satu hari ada satu teman aku ini akhirnya kayak mundur perlahan-lahan dari gengnya dia ini, karena setelah aku nanya gitu, lo kenapa nggak main lagi sama dia gitu loh. Enggak lah, nggak cukup, nggak sanggup gue kalau temenan sama mereka gitu loh. Mereka tiap hari kesini ke tempat A, ke tempat B, duit mingguan gue habis terus gitu loh. Dan sebenarnya ada salah satu temennya dia lagi yang sebenarnya tuh uang mingguannya bahkan nggak cukup gitu loh untuk ngikutin lifestyle dia yang kayak gitu loh. Yang ke tempat enak dia ke tempat
mewah tiap hari gitu loh, kayak ke kafe kan juga lumayan ya, sekali makan bisa 50.000, bisa 100.000 gitu sekali datang, dan sebenarnya dia nggak sanggup buat afford buat every single day dia ke tempat itu gitu loh. Jadinya terpaksa lah, atau bahkan dia suka minta lagi lah, duit mingguannya udah habis nih orang tuanya. Terus aku nanya, kenapa kalau gitu kenapa masih bertahan di tempat sama teman-teman yang kayak gitu, yang jelas-jelas lu nggak bisa gitu loh teman-teman sama mereka gitu loh. Aku nanya kan akhirnya ke temen aku ini, dia bilang ya iyalah supaya gue punya temen, kalau enggak kan gue temennya sama siapa gitu. Karena aku pribadi, kalau aku nggak bisa, kenapa aku harus maksain? Aku adalah tipe orang yang kayak gitu. Kalau oke, gue nggak mampu nih, ya udah gue nggak akan gue nggak akan ngambil itu gitu loh, gue nggak akan ke situ gitu. Lebih baik duit aku simpen buat ya, kalau aku pengen banget gitu misalnya sesuatu terus aku nggak bisa beli, ya aku nggak akan maksain itu gitu loh. Aku nabung atau nggak aku ngapain supaya aku bisa dapetin hal itu. Kalau aku tipe orangnya yang kayak gitu. Tapi ada beberapa orang kan yang kadang sebenarnya mereka tidak mampu untuk menjalani gaya hidup yang seperti demikian gitu loh, seperti yang mereka mau, tapi mereka memaksakan untuk hal itu gitu. Aku hari ini membahas hal itu. Aku membahas gimana sih supaya kita bisa gak terjebak di dalam gaya hidup seperti itu. Gimana sih kita bisa berperilaku sewajarnya. Gue masih SMP, gue masih SMA, gue masih awal kuliah, yang kondisinya adalah gue masih dapat uang jajan nih dari orang tua. Gue nggak bisa nih bertindak seperti orang-orang yang gue lihat di sana gitu. Gue pengen sih, tapi gimana ya, itu apa gue harus maksain? Gue mau nih temenan sama mereka, tapi kok gaya kita beda ya, maksudnya gaya bergaul kita, gaya tempat nongkrong kita tuh beda ya. Mereka tuh lebih yang kayak apa sih, gimana gitu kan. Aku mau bahas tentang itu hari ini. Gimana sih caranya supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal itu. Yang pertama, ada berapa poin ya? Aku punya 4 poin di sini. Yang pertama itu be yourself. Tetap jadi diri kita sendiri. Kalau kita lihat gitu loh, siapa sih sekarang yang nggak punya teman gitu? Kita semua mau punya teman. Kita semua mau diterima di lingkungan dimanapun kita berada gitu loh. Tapi secara nggak sadar gitu. Terkadang kita mencoba menjadi orang lain. Kita mencoba menjadi seseorang yang bukan diri kita gitu. Contohnya misalnya aku aja deh contohnya biar gampang gitu ya. Misalnya aku tuh orangnya gak suka keramaian. Aku gak suka tempat-tempat yang rame. Aku gak suka tempat-tempat yang bising. Tapi teman-teman aku lebih suka nongkrong, lebih suka ke tempat-tempat yang rame gitu loh. Apakah aku harus tetap memaksakan hal itu gitu loh? Akhirnya aku menjadi seorang Anslim yang memaksakan diri untuk ke tempat-tempat hal itu, padahal sebenarnya di dalam hati aku gak suka gitu loh. Sedangkan tapi teman-teman gue suka loh. Akhirnya aku mencoba untuk menjadi seseorang yang suka keramaian, padahal di dalam hati kecil aku tuh kayak gak nyaman, gak suka gitu loh. Kadang tuh ada hal kayak gitu. Atau enggak, misalnya gampangnya paling simple deh, kalau untuk anak SMA apalagi SMP apalagi laki-laki nih, biasanya teman-teman kamu ngerokok, terus nih cobain, padahal kamu tahu kamu nih punya asma, atau enggak kamu tahu itu nggak bagus, itu tidak baik, itu bisa merusak diri kamu, iya kan, merusak kesehatan gitu. Tapi supaya kamu diterima di lingkungan teman-teman kamu tetap tuh, ya udah deh sini gue ngerokok gitu loh. Padahal kamu tahu kamu tuh gak bisa handle that things gitu loh. Jadi tetap jadi diri kamu, supaya maksudnya kamu gak gampang lah diombang-ambingkan sama
ajakan-ajakan teman-teman kamu gitu loh. Nah, yang kedua, itu poin yang pertama, be yourself. Jadi tetap diri kamu dimanapun kita berada. Susah memang, tapi everyone is unique. Tuhan menciptakan kita masing-masing berbeda. Yang kedua, poin kedua, stop comparing yourself with other people. Jangan terus-terusan membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kayak yang tadi aku bilang, setiap dari kita itu berbeda gitu loh. Ini apalagi cewek-cewek nih yang selalu nge-compare diri dia dengan orang lain gitu. Misalnya, dia kurus, dia pipinya ini ya nggak cabi, tirus ya, kalau aku cabi nih, dia hidungnya bagus deh, dia kakinya panjang deh, dia ini deh, dia itu deh. Pasti kan ada yang kayak gitu. Jujur aku sendiri pernah gitu loh. Jangan sedih gitu kan, karena pasti begitu. Nah, pada dasarnya Tuhan menciptakan setiap kita itu berbeda, setiap kita tuh unik, setiap kita tuh punya kelebihannya masing-masing. Mungkin dia seperti itu, tapi aku punya kelebihan yang dia nggak punya. Aku memang nggak seperti dia, tapi aku punya yang dia nggak punya. Gitu. Percayalah, ingat, kita itu unik, kita itu beda, karena Tuhan itu menciptakan kita spesial. Aku ada ayat di Yeremia 1 ayat 5, ini mungkin udah sering banget kali ya yang orang-orang ngomongin. Tapi aku suka versi NLT-nya. Aku bacain Yeremia 1 ayat 5. I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nation. Dari ayat ini dibilang Tuhan udah membentuk kita nih waktu kita di dalam perut, waktu kita masih di dalam perut ibu kita nih. Tuhan sudah memisahkan kita. Kan dia bilang I set you apart and appointed you. Dia udah memisahkan kita dari yang lain dan sudah memberkati setiap kita nih dengan kelebihan-kelebihan yang kita punya gitu loh. Jadi jangan takut. Mungkin kalian bingung kali ya kalau sekarang, aku bisanya apa? Aku nggak bisa apa-apa sih. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku ya gini-gini aja. Percayalah, coba belajar menerima diri kita sendiri. Kita belajar, kita ngeliat nih, aku bisanya apa sih gitu loh. Tapi stop untuk ngelihat dari ngebandingin sama orang lain. Karena kalau kita ngelihat orang lain, kita nggak akan bisa ngelihat diri kita sebenarnya kayak apa. Diri kita tuh bisa apa. Diri kita tuh kelebihannya apa. Gitu. Jadi ingat, you are different, so be proud of it. Gitu kan. Yang ketiga, berani dare to say no. Dare to say no di sini apa? Berani bilang tidak gitu loh. Apalagi untuk teman-teman nih yang mungkin anaknya nggak enakan. Jujur aku dulu juga orangnya tuh nggak enakan banget sama orang. Aku tuh nggak bisa bilang enggak gitu loh sama orang gitu loh. Kalau diminta tolongin, kalau diapain, aku tuh susah banget bilang enggak. Sampai satu titik aku harus tahu nih, I must learn to say no with people gitu loh. Karena masa iya sih kita mau terus disetir oleh orang lain, kasarnya gitu. Kita mau dikerjain sama orang lain. Berani bilang enggak, apalagi hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan hati nurani kalian. Itu kadang tuh kita mesti dengerin loh kata hati itu. Kecil sih, tapi bisa jadi itu, ingat loh, di dalam setiap kita itu kita punya Roh Kudus yang selalu buat ngingetin kita gitu loh. Kalau kita kan nggak bisa karunia audible gitu ya, dengar Tuhan Yesus bilang kamu nggak boleh ngelakuin ini, jangan ini, kan kita nggak bisa dapat karunia itu. Kalau kalian ada yang punya karunia itu, kalian harus bersyukur banget gitu loh. Tapi kayak suara hati kecil kadang bilang, jangan deh, mendingan jangan ke situ, jangan ke sana, jangan ngelakuin ini. Kalian tuh kadang tuh masih dengerin hati itu bisa jadi Roh Kudus yang mengingatkan kita. Nah, itu hal-hal yang emang berani bilang enggak ke orang lain yang untuk hal-hal yang kamu tahu nih, ini tuh nggak boleh loh, ini tuh kata firman nggak boleh loh, ini kata koko cici nggak boleh loh, gitu. Ini kata mama papaku nggak boleh loh, gitu. Kalian tuh harus berani bilang enggak, karena ketika kita punya pendirian yang kuat gitu loh, ketika kita punya
kita bilang enggak, gue nggak mau gitu loh. Atau enggak, itu kan kalau gitu kasar banget ya, lama-lama bisa nggak punya teman kalian. Bilang aja secara halus kayak, sorry ya, gue nggak nih, kayak gitu, gue nggak deh kayaknya gitu loh. Di tempat kuliah aku gitu, buat kalian yang mungkin tidak mengenal aku atau kalian yang nggak tahu aku kuliah di dunia perhotelan yang erat banget, deket banget sama yang namanya dunia malam gitu, clubbing, minuman keras gitu loh, yang sampai mabok gitu kan, sama hal-hal yang kayak gitu itu dekat sekali, sampai even acara kampus aku pun itu diadainnya di nightclub. Temen-temenku pun gak sedikit yang ngajakin gitu loh, mereka nggak tahu kalau kita backgroundnya apa kan gitu kan. Lu mau ikut gak ke acara ini? Terus kayak enggak gitu loh, gue enggak deh, gue mau di kosan aja gitu loh, gue mau nonton aja, atau enggak kebetulan minggu ini gue pulang nih ke Jakarta, jadinya gue nggak bisa gitu loh. Kita harus pintar-pintar, tapi beneran pulang ya, nggak bohong gitu loh. Kita cari alasan yang bukan cari alasan sih, apa ya bahasanya ya, kita ngomongnya enggak gitu, berani bilang enggak untuk hal-hal yang kayak gitu, karena kita tahu kan itu hal yang tidak boleh gitu kan, ya, tempat-tempat kayak gitu. Jadi ya I have to say no kalau orang-orang, maksudnya kalau teman-teman aku ada yang ngajak gitu. Jadi yuk berani, karena gak ada salahnya kok bilang enggak gitu. Kita nggak harus selalu harus nerima dan bilang iya gitu loh. Apalagi kamu tahu itu tuh nggak bagus, kamu tahu itu nggak baik gitu. Move on tuh poin yang nomor 4. Setelah kita bisa tetap menjadi diri kita sendiri, kita nggak comparing, nggak ngebandingin diri kita sama orang lain gitu loh, dan setelah kita nggak berani bilang enggak, apa sih selanjutnya yang harus kita lakuin? Yang poin keempat adalah don't let other people bring you down gitu loh. Ketika kita berani bilang enggak ke orang gitu loh, bisa aja ada aja orang yang akan cupu lu, apaan sih lo, sok suci lu, lu apa lu, itu akan banyak sekali gitu loh. Bukannya semakin gak ada ya, akan semakin banyak gitu lah kamu akan mendengar hal itu. Mungkin gak di depan, mungkin akan ada yang berani di depan kamu, tapi akan ada banyak yang ngomongin hal itu di belakang kamu. Sini tuh gitu loh, sini. Dan tapi jangan biarin orang melihat kamu rendah. Di 1 Timotius 4 ayat 12 bilang gini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Percaya deh, jangan dengerin dengerin hal-hal negatif. Kalau bisa malah kamu jadiin itu motivasi buat kamu supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu loh. Terserah orang mau bilang apa gitu loh. Susah sih memang gitu loh untuk gak dengerin omongan orang lain, bahkan kadang bikin sakit hati malah omongan kayak gitu ya kan. Tapi di ayat yang tadi dibilang kita harus bisa jadi teladan buat orang-orang di sekitar kita, buat teman-teman kita, even bahkan buat mungkin koko cici kita, kakak-kakak kita, buat orang tua kita, buat orang-orang di sana yang lebih tua bahkan gitu loh. Jangan biarin mereka ngerendahin kamu karena kamu masih kecil. Aku masih SMA aku masih SMP, aku bisa apa gitu loh, aku nggak bisa apa-apa. Tapi yuk tunjukin dari sikap kamu, setiap tindakan kamu, setiap perkataan kamu, kalau kamu tuh bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu loh. Kalau emang kamu nggak suka, bilang nggak suka gitu loh. Tapi hal-hal yang bener ya, jangan sana kamu sikat gigi mandi, enggak gitu. Itu juga nggak boleh gitu kan. Mandi dan sikat gigi harus gitu kan. Ayo ibadah, ayo baca Alkitab, enggak, ya nggak begitu juga gitu loh. Jadi kamu kenapa so suci lu, ini lu, ya udah yain aja gitu loh. Jangan dilawan, karena ntar malah jadinya berantem gitu kan. Tapi biarin, jangan dengerin hal-hal yang negatif, karena hal-hal yang negatif itu menurut aku
bisa merusak mood kita, bisa merusak hati kita sendiri gitu loh, kayak iya nih gue begini gitu. Jadiin setiap omongan orang-orang itu, setiap mungkin hal-hal yang mereka katain ke kamu itu menjadi motivasi buat kamu menjadi be a better version of you gitu loh. Jangan tunjukin kalau apa yang mereka omongin tuh salah gitu. Jadi mereka bisa ngelihat, oh si A ternyata gini orangnya nggak kayak gitu kok gitu. Jadi mereka sendiri pun akan malu sendiri gitu loh suatu saat nanti ketika mereka tahu apa yang mereka omongin itu nggak sesuai dengan kenyataannya gitu kan. Karena percaya deh, kalau kamu ketemu sama orang yang kayak gitu ya, jangan sedih, karena kita semua anak-anaknya Tuhan, dan anak-anaknya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendirian. Dia nggak akan pernah ngebiarin kita juga dikatain seperti itu sama orang lain gitu kan. Dan ya gitu, jadi be a better version of us di setiap apapun yang orang lain katakan itu, yang orang lain bilang gitu, kita harus bisa tunjukin kalau mereka itu salah gitu kan. Jadi setelah dari 4 poin itu, aku mau bertindaklah jadi bertindaklah sesuai dengan apa yang kamu miliki sekarang. Berpikirlah seperti apa yang seperti seumuran kamu, sewajarnya seusia kalian gitu kan. Jangan terlalu overthinking sama apa ya, hal-hal yang sebenarnya nggak ada gunanya sebenarnya, hal-hal yang sebenarnya nggak harus kita pikirin, tapi kadang kalau overthinking suka berlebihan ya berpikirnya gitu loh. Kok kayak kalau kita suka insecure itu menurut aku wajar, tapi bagaimana kita menghandle rasa insecure itu yang penting. Bagaimana kita mengelola feeling insecure itu yang penting kalau menurut aku. Mungkin orang-orang lain, Ci, kok dia seumuran gitu udah bisa begitu ya, dia padahal sama lo umurnya sama aku, tapi kok dia udah bisa berbuat demikian tapi aku enggak, kok dia begitu ya gayanya sedangkan aku enggak, kok dia bagus ya nilainya sedangkan aku masih biasa-biasa aja nih, aku belum bisa nih kayak dia. Atau enggak, kok dia udah mulai ini begini ya, dia udah mulai bajunya udah mulai begitu tuh, udah mulai enggak kayak orang gede gitu loh. Percayalah guys, semua orang itu punya prosesnya masing-masing gitu loh. Aku pun itu juga diingetin gitu loh sama seseorang. Dia bilang, ya udah biarin aja orang-orang lain kayak gitu, teman-teman kamu gitu, toh kamu itu punya prosesnya sendiri gitu loh. Lu tuh punya prosesnya sendiri gitu loh, aku dikasih gitu. Mungkin teman-teman lu ngelakuin hal itu gitu loh sekarang, tapi lu belum, ya udah gitu lo terima aja, lu tetap aja ngelakuin proses yang udah Tuhan kasih dalam hidup lu gitu loh, karena Tuhan tahu gitu loh waktu yang terbaik buat setiap anak-anaknya gitu loh. Mungkin kalau aku dikasih hal itu sekarang, kamu ngelakuin hal itu, dikasih hal itu sekarang gitu loh, kamu belum tentu bisa mengelola itu dengan baik gitu, kamu belum siap lah untuk melakukan hal itu gitu. Makanya setia sama prosesnya Tuhan, tetap jaga hubungan kita sama Tuhan, supaya kita tahu nih Tuhan Yesus tuh mau apa sih dalam hidup setiap kita kita tuh tahu gitu loh, supaya kalau kita melangkah, kita ngejalanin step berikutnya, kita mau mengambil suatu pilihan, itu tidak melenceng dari rencananya Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan tuh udah punya rencana masing-masing yang bagus banget buat, yang indah banget buat diri setiap kita gitu. Tapi kadang-kadang kitanya sendiri yang kayak ngelawan gitu loh, kayak gue mau buru-buru nih kayak gitu loh. Padahal bukan itu pilihan, yang bukan itu jalan yang harus kamu tempuh. Jadi setia aja sama apa yang proses Tuhan gitu dalam hidup setiap kita. Untuk closingnya,
untuk penutup sharing aku hari ini, aku pernah lihat video di Instagram, video animasi. Jadi ceritanya adalah ada seorang cewek gitu. Ini cewek biasa, cewek seperti orang-orang cewek-cewek lainnya. Suatu hari dia kayak ke mall gitu, ke department store gitu, terus dia ngeliat poster model gitu, badannya pinggangnya kecil, dagunya lancip, hidungnya mancung. Terus dia mulai ngaca di rumah, ih kok gue nggak kayak gitu ya, gue hidungnya nggak mancung, gue nggak kuat, pinggangnya nggak kecil, gue dagunya nggak lancip. Akhirnya dia pergi ke dokter bedah plastik ya. Terus dia pergi ke dokter tersebut, dia berubahlah penampilannya dia menjadi seperti, dok saya mau kayak gambar yang kayak gini nih gitu. Oke, si dokternya operasi dan berubahlah dia. Ketika dia keluar dari rumah sakit dia pede, dia jalan, cowok-cowok lihat dia gitu kan, semua orang lihat dia gitu, ih cantik ya nih orang. Sampai itu terus berlanjut, dia ngelihat orang lain lagi, ih kok badannya bagus ya, bokongnya besar ya, dadanya besar ya, kayak aku juga mau nih kayak dia. Akhirnya dia kembali lagi ke dokternya, terus dia bilang lagi nih sama dokternya, dok saya mau nih yang kayak gini lagi, saya kurang puas nih dengan badan saya yang sekarang. Akhirnya dokternya berubahlah badannya lagi. Dokternya iya aja lah ya, dia kan dapat duit gitu lah ceritanya, dia dibayar gitu kan. Berubahlah dia terus ngelakuin itu, dia ngelakuin operasi A, operasi B, ngelakuin operasi matanya, operasi hidungnya, operasi bibirnya, operasi dagunya, operasi badannya gitu loh, sampai dia menjadi berubah total. Dia sampai gak seperti dia yang dulu. Sampai suatu hari dia pulang ke rumahnya dia, dan dia lihat gitu loh, kalau dia ketemu foto-foto dia yang lama gitu loh. Dia ngeliat fotonya yang lama, dan dia terus tiba-tiba teringat gitu loh, kok gue sekarang malah gak bahagia ya, kok malah gue terus merubah diri gue. Dulu gue bahagia kok, ketika dia merimain masa dulu dia sebelum melakukan perubahan fisiknya dia itu kayaknya, dulu gue bahagia kok dengan diri gue gitu loh, gue nggak peduli tuh orang lain seperti apa gitu loh. Kenapa malah sekarang gue sudah seperti apa yang gue mau, tapi kok ada yang kurang ya gitu kan dalam hatinya dia gitu. Dia nggak seperti dulu lagi gitu. Sampai akhirnya dia sadar, dan tapi kalau di animasi itu ceritanya dia kembali akhirnya menjadi seperti yang dulu. Jadi kayak gambarnya stickman gitu kan, kayak garis-garis doang, kayak tali dagu-dagunya dicabut-cabutin, terus ya akhirnya kembali menjadi seperti yang dulu. Tapi kan itu video animasi ya. Kalau di dunia nyata, ketika nasi sudah menjadi bubur gitu loh peribahasanya, ketika semua sudah terlanjur, tidak ada yang bisa balikin lagi ke seperti semula. Jadi ingat 4 poin tadi, be who you are, be yourself. Terus yang kedua itu stop comparing yourself with other, karena nggak ada gunanya juga ya. Terus kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena Tuhan sudah menciptakan kita unik dan berbeda-beda. Yang ketiga, dare to say no, berani bilang enggak buat hal-hal yang negatif, buat hal-hal yang tidak sesuai dengan firman, yang enggak sesuai dengan dengan hati nurani kalian, atau bahkan kondisi kalian pada saat ini gitu loh. Diajak nongkrong sini, tapi emang nggak ada duit nih, mama papa juga lagi susah misalnya ekonominya, karena kan dalam kondisi kayak gini siapa sih yang nggak susah gitu kan. Berani itu, enggak deh gue di rumah aja deh gitu kan, nggak ada duit nih, bilang aja, jujur aja, karena bohong itu dosa. Jadi kita harus jujur. Yang keempat adalah don't let other people bring you down. Jangan biarin orang ngerendahin kamu. Ingat 4 poin itu biar kamu tetap ada di track-nya Tuhan gitu loh. Dan jangan lupa, 4 hal ini adalah menurut aku hal yang sulit sebenarnya untuk dijalani.
Tapi gimana sih Ci caranya supaya aku bisa tetap bisa berdiri di tengah kondisi yang seperti ini? Aku bisa bilang enggak sama orang lain, aku tetap bisa menjadi diri aku yang sebenarnya. Aku enggak biarin orang lain ngerendahin aku bisa bilang enggak ke orang lain gitu loh. Gimana sih caranya? Cuma satu caranya. Yuk kita sama-sama belajar tetap terus berada di dalam hadiratnya Tuhan. Kita harus tetap rajin-rajin tuh sate gitu loh. Harus rajin-rajin berdoanya juga nggak cuma berdoa makan pagi siang sore malam sama berdoa tidur doang gitu loh, tapi benar-benar masuk kamar pujian penyembahan sebentar gitu loh. Aku pun masih belajar hal itu, jadi yuk kita sama-sama belajar mau tetap cari tahu Tuhan maunya apa sih dalam hidup kita, biar setiap keputusan yang kita ambil, biar setiap apapun yang kita jalanin sesuai sama yang Dia mau, bukan sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Jadi rasa insecure itu pasti, aku mau tutup dengan rasa insecure itu pasti, tapi gimana caranya kita ngelola rasa insecure itu? Kita mau tenggelam dan terjerumus dalam hal-hal dalam rasa insecure itu, dan ya udah aku jelek, aku nggak bisa apa-apa, emang aku bodoh, aku nggak bisa belajar, aku jelek gitu aja, aku nggak cantik, aku nggak kayak dia, aku nggak kurus gitu loh kayak orang-orang lain. Kita mau tetap kayak gitu atau enggak kita mau jadiin hal-hal itu menjadi motivasi buat diri kita. Oke, aku buktiin ke mama kalau nilai aku semester ini nggak jelek lagi. Aku mau buktiin sama orang-orang kalau nggak apa-apa aku begini, tapi aku nggak apa-apa aku gemuk tapi aku sehat gitu loh. Jangan buat cewek-cewek nih ya, jangan diet, jangan melakukan hal-hal yang kamu emang make up bukan karena orang lain, tapi berbuatlah itu buat kamu gitu loh. Karena kayak gitu kalian mau tetap insecure dengan diri kalian sendiri dan terjebak di dalam rasa itu, atau enggak kalian mau jadiin itu pede aja gitu. Dan be who you are because you are different. Dan ingat kalau setiap kita itu punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi yang aku bilang tadi, keep close to God, tetap dekat sama Tuhan, supaya setiap yang kita ambil, setiap yang kita jalanin itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi untuk mengakhiri sharing kita hari ini, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah Kau bagikan hari ini ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan kami bisa menjadi anak-anak muda yang terus bisa berpegang dengan firman-Mu ya Allah. Ajar kami selalu terus dekat dengan Engkau ya Tuhan, supaya kami bisa berani bilang enggak Tuhan ke orang-orang lain ya Tuhan, yang enggak kepada hal-hal yang gak sesuai dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Kami bisa menjadi diri kami dimanapun kami berada ya Tuhan, di sekolah kami ya Tuhan, di lingkungan pertemanan kami ya Tuhan. Kami buat kami Tuhan gak membandingkan diri kami dengan orang-orang yang lain Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau telah menciptakan setiap kami berbeda dan unik ya Allah. Berdoa juga ya Tuhan supaya kami bisa membuktikan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan, kalau mereka menilai kami itu salah ya Bapak, kami tidak seperti yang mereka pikirkan ya Tuhan, tapi kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar setiap anak-anak-Mu ini Tuhan bisa menjadi diri mereka yang sebenarnya Tuhan, gak ada rasa insecure itu lagi Tuhan. Biar rasa insecure itu Tuhan mereka bisa ubah ya Tuhan, menjadi suatu motivasi untuk menjadi lebih baik lagi ya Allah. Berdoa Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan sharing hari ini ya Tuhan. Kau berkati mereka, setiap sekolahnya ya Tuhan, setiap keluarganya ya Tuhan, setiap kesehatannya Kau berkati mereka Tuhan. Pakai mereka Tuhan dimanapun mereka berada, karena jadikanlah mereka terang-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dan even di rumah Tuhan Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan buat sekolahnya. Kau berkati sekolahnya ya Tuhan, Kau berkati lingkungan pertemanannya ya Allah, Kau berkati keluarganya juga ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah untuk firman yang Kau bagikan hari ini ya Tuhan. Biar kiranya ini bisa merema di dalam hidup setiap kami.
kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, thank you buat Kak Anslin yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan buat setiap kita pada sore hari ini. Teman-teman, Kak Fengki berdoa biarlah firman Tuhan ini bisa tertanam dalam hati kalian dan kalian tumbuh menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Yuk kita tundukkan hati kita tundukkan kepala kita sekali lagi berdoa untuk menutup ibadah kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih kalau sore hari ini kami boleh beribadah, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biar kiranya tangan Tuhan yang senantiasa menolong kami dalam masa muda kami, sehingga kami tumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami, berdoa buat studi kami, biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, memberkati setiap kami, supaya dalam apapun yang kami lakukan, kami boleh maksimal. Hamba-Mu juga berdoa buat setiap anak-anak muda yang beberapa waktu ke depan akan menjalani berbagai tes, ujian, PTS, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh mengerjakan tanggung jawab mereka dengan maksimal. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami rindu menerima berkat datangnya daripada Tuhan. Teman-teman, dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. God bless you. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Teman-teman, ibadah telah selesai. Jangan lupa minggu depan ikut lagi ya. See you.